Oke, buat anak-anak set, kita bisa mulai. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelas, silakan untuk dipimpin doa sebelum kita mulai. Istadatu. Istadatna. Ulangan yang kita berdoa. Allahumma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat anak-anak pusat semuanya, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti ada yang tidak masuk untuk hari ini? Asik. Dua ya? Azik, sakit? Oh, paspor. Izin ya. Padahal apa kabar? Sakit. Oke. Oke, baik. Kemarin kita sudah, kan, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teknologi digital dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita kemarin membuat apa? Buat lampu udah dibuat. Optimalisasi penggunaan handphone untuk apa? Kendali jarak jauh. Nah, itu salah satunya kita gunakan untuk kita punya handphone. Nah, selain handphone kita juga bisa gunakan kemarin laptop ya sebagai saklarnya ya. Saklar itu berarti nggak harus yang ada di dinding. Berarti kita bisa pakai handphone kita, laptop kita, gadget kita sebagai saklar otomatis dalam pemanfaatan teknologi. Nah, bayangin, kemarin kita udah tampilkan bagaimana kalau tidak terjadi perkembangan teknologi. Bahaya ya. Kalau teknologinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu aja berarti itu masalah. Atau akan menjadi masalah ketika di satu daerah tertinggal sekali, sementara di daerah satunya lagi itu menjadi daerah yang sangat maju. Nah, terjadi nggak kesenjangan sosial? Terjadi ya. Bahkan pendidikan pun tidak menjadi sama rata. Benar ya? Nah, itu yang menjadi penyebabnya. Oke, kita lihat sekarang pada pertemuan kita kali ini di sini. Nah, apa yang menjadi tujuan pertemuan kita di sana adalah menyajikan hasil karya penelusuran informasi, transmisi dan penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya di sini hasil karya kita nanti berupa poster. Posternya poster yang mana? Dari hasil kerja kita kemarin. Nah, kemarin kan kita punya kerja. Nah, kerja kita kemarin itu akan kita jadikan poster bagaimana nanti poster itu bisa memberikan informasi kepada orang lain. Nah, kita lihat dulu. Ustaz, kenapa sih harus poster? Kita lihat. Nah, poster. Udah pernah kenal ya sebelumnya dengan poster? Udah ya. Nah, di sana poster itu dibuat untuk sebagai apa? Sarana informasi. Nah, itu dia. Media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, apalagi, ataupun kombinasi antara keduanya. Pernah lihat nggak poster-poster? Di kelas ini banyak nih poster. Nah, di sana ada senyum, salam, sapa. Di sana ada posternya. Terus di sana juga ada. Nah, itu ada bentuk poster. Nah, di depan kelas kita ini merupakan salah satu contoh, walaupun di sini bentuknya adalah struktur kelas. Di sini ada poster. Nah, ini struktur kelas 12 IPA Putra. Berarti di sana ada ketua kelasnya, ada wali kelasnya, ada anggotanya. Nah, ini salah satu bentuknya. Tapi kita nanti akan membuat poster sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau target poster kita yang sebenarnya. Di sana poster memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai media menyampaikan informasi. Jadi ada informasi yang bisa kita baca dari poster kita. Terus yang kedua sebagai media iklan atau promosi. Pernah lihat kan iklan-iklan melalui poster? Ada ya, pernah ya. Dan itu sering kita temukan. Kalau untuk di kota mungkin gampang, tapi untuk di beberapa daerah tertentu, di beberapa pedesaan mungkin itu akan susah kita temukan. Karena teknologi di sana belum berkembang semaju di kota. Nah, itu dia. Itu nah, terus berikutnya
Sebagai media untuk para desainer, Irsan berharap nanti bisa jadi kerja sampingan ketika kuliah itu bisa jadi desainer. Nanti duitnya banyak. Atau bisa menuangkan ide-ide, bahkan sekarang di kampus itu sudah dibuka jurusan desainer visual, ya, desainer visual. Nah, berikutnya bagaimana kita bisa berkreativitas, kita menuangkan ide. Nah, anak-anak muda sekarang kan banyak kalau misalnya lagi emosi atau segala macam, tuangkan aja dalam poster, lebih positif kan, lebih positif, dan itu lebih enak kalau dilihat. Kalau daripada harus ikut tawuran segala macam, itu yang negatif. Nah, tuangkan aja dalam bentuk poster, itu menarik kalau menurut tulisan. Oke, langkah-langkah membuat pasar. Di sini yang pertama adalah yang kalian lakukan, topiknya apa dulu? Topiknya apa dulu? Kalau topiknya sudah punya pandangan yang jelas antara topiknya, berarti kalian sudah bisa menentukan, oh langkahnya ini yang pertama, saya harus menuangkan ide seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya di sini buat kalimat yang singkat berupa sugesti, gimana cara kita bisa mengajak orang-orang untuk bisa tertarik dengan poster kita. Iklan misalnya, kalau iklan kalau nggak mensugesti kan nggak ada gunanya posternya kan, nggak berfungsi ya. Nah, jadi gimana caranya supaya itu menarik orang-orang untuk bisa, oh ini poster kita menarik, dari warna salah satu. Nah, kalau warnanya menarik, orang pasti, oh ini enak nih, ada apa isinya nih. Padahal kan nggak dari jauh pertama kali poster itu adalah warna, ya kan? Kombinasi warna itu akan menyebabkan poster itu menjadi menarik. Dari warna dulu, karena orang kan nggak tahu tuh isinya apa dulu, kan jauh, nggak kelihatan tulisannya apa. Warnanya bagus nih, datangin apa isinya. Oke. Nah, kalimat singkat, sugesti. Nah, setelah orang tertarik, dibaca isinya apa. Apakah isinya menarik atau tidak. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, gunakan gambar. Ini gambar merupakan salah satu menarik. Ingat, kita pernah punya poster, atau sekarang juga sekolah kita buat poster untuk promosi. Nah, gambarnya itu biasanya adalah yang dipilih untuk yang lebih menarik, atau ikonik. Ya, ikonik. Jadi bisa, wah, dengan itu, oh, misalnya, kalau tahun kemarin misalnya, tahun ini misalnya siapa yang sudah lihat poster PPDB? Hah? Aziz ya? Nah, apa sih daya tariknya Aziz? Kelebihannya apa? Nah, pertama mungkin salah satunya adalah ketua pasti provinsi ya Aziz ya? Kota, itu salah satunya. Jadi orang udah tahu, oh ini anaknya Pak siapa kemarin? Pak Yuliarso. Nah, jadi itu juga mempromosikan orang tuanya. Wah, ternyata Pak Yuliarso terkenal ya. Nah, yang kedua, kelebihan Aziz. Mungkin yang kedua daya tarik Aziz kemarin adalah juara 1 lomba Quran ya Aziz ya. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi orang akan cari tahu siapa Aziz. Nah, kayak gitu. Oke, berikutnya gunakan media yang tepat. Nah, media yang tepat ini atau sudah tahu seperti apa medianya. Oke. Berikutnya, ini ada beberapa rekomendasi. Mungkin saya kutip dari beberapa buku atau beberapa internet, beberapa kombinasi yang dipakai untuk membuat konsep untuk di laptop. Mungkin alumni semua sudah kenal. Yang pertama dia ada konsep, sudah kenal ya? Sudah kenal. Berikutnya ada Lucid Flash, ada poster designer, ada poster Genius, ada Artstop, ada poster laser, Pictochart, PicMonkey, designer, dan PadPie. Ada lagi yang sekarang mungkin kalau di laptop yang terkenal itu adalah Canva. Nah, itu bagus. Ada Canva yang memang untuk di laptop sudah bisa direkomendasi ya. Jadi kalau beberapa tahun lalu ini, kalau sekarang sudah banyak, bukan cuma Canva ya. Tapi mungkin yang paling gampang dan paling enak dikerjain adalah Canva. Oke, nih untuk Android atau sejenisnya. Di sana menunjukkan Canva, karena Canva pertama kali didesain untuk si Android, ya, didesain untuk Android baru berkembang sampai ke perangkat PC atau sejenisnya. Nah, sama seperti tadi ada beberapa yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi pembuatan poster. Oke. Nah ini salah satu contoh poster. Ada 1, 2, 3. Ada beberapa poster yang bisa mungkin menjadi beberapa contoh. Mungkin Anda juga sudah familiar dengan poster. Nah, di sini misalnya salah satu tema terbaik anti-bullying. Nah, ini kan salah satu fenomena yang terjadi di seluruh dunia ya, bullying kan.
Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Bali, bahkan menyeluruh global dunia. Bullying itu terjadi. Ya, tapi positifnya kita tidak boleh melakukan hal ini. Atau dengan cara poster yang kita buat di sini kita menuangkan bagaimana ide bullying itu dan bagaimana dampak-dampak bullying salah satunya. Nah ini kemarin yang kedua ini poster ketika kita kemarin berapa tahun? Atau masih SMP kelas 2. Kelas 2 kelas 2 ya. Nah kelas 3. Nah kelas 2 mulai, kelas 9 udah aktif di rumah ya. Nah ini salah satu poster yang cukup semarak dalam 5 langkah mencegah terjadinya corona, ada beberapa step. Nah, berikutnya di sana ada poster mengenai data transmission dan communication. Nah, ini juga salah satu poster-poster yang menurut saya cukup untuk menjadi inspirasi buat kita. Nah, ini mungkin dari sini Antum bisa menuangkan nanti ide apa, terus warna apa yang harus dipakai dan kata-kata apa yang dipakai. Oke, sampai sana bisa dipahami atau ada pertanyaan? Bisa ya? Ada sesuatu yang buat kita. Oke, ini adalah proses padi yang dipanen pada hari ini di dalam padi yang ditanam kemarin. Artinya apa? Artinya padi itu bukan sesuatu yang instan. Ya, sama seperti kalian selama di sekolah itu adalah proses. Proses bagaimana kalian mengalami perubahan untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, orang-orang yang berilmu itu tidak akan sombong. Ingat, padi itu semakin berisi semakin merunduk. Nah, itu dia. Ya. Nah, terus yang kedua, di sana ada, coba kan bisa terjemahkan di sana. Nah, jadi bahagia itu nggak harus semuanya baik ya. Jadi bahagia itu nggak semuanya harus baik-baik saja. Nah, kayak gitu. Nah, sama. Nah, tapi apa dia bilang di sana? Tidak karena semuanya baik, tapi karena misalnya baik. Bisa melihat baik dari sisinya. Misal, apa ini suatu saat bukan selalu apanya baik. Bisa jadi dia dioksid. Tapi kan dalam sisi apa itu pasti ada sisi baiknya. Ya itu yang harus kita lihat. Ya, sama kayak Haikal. Haikal itu nggak selalu dia suka makan, nggak selalu dia usil di kelas. Nah, tapi akan ada sisi baik. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi atau melihatnya seperti apa. Jadi kalau orang pusat pernah baca buku atau lihat di Instagram, kita tuh harus jadi di helikopter. Jadi kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Itu untuk hari ini. Jadi itu untuk kita semua. Kita lihat. Sebelum masuk, kita akan mendapatkan KKPD dulu. Silakan. Oke, di sana ada sebelum mengerjakan LKPD atau mengerjakan poster, di sana ada yang harus kita kerjakan dulu. Tolong disiapkan pena dan pensilnya atau alat tulisnya. Oke, sudah. Silakan dibaca. Yang pertama ada masalah yang harus disajikan dan di sana ada beberapa pertanyaan yang harus langsung jawab. Nah ini, silakan didiskusikan berdasarkan kelompoknya sebelum nanti kita lanjut ke kegiatan kita. Oke, silakan. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Ya. Kerjakan dulu pada bagian yang depan. Nah ini, pada bagian yang depan. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan bertiga dengan kelompoknya dulu. Kerjain dulu.
Kalau tadi siap. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita namanya boleh. Ini bertiga ini namanya. Oke, sudah. Kita punya waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, saya berharap pengguna perangkat tidak menyalahi aturan kita ya. Tidak menyalahi aturan kita. Nah, kalau memang diamanahkan untuk digunakan belajar, tolong digunakan untuk belajar. Intinya amanah. Karena untuk memimpin masa depan, kalau memimpin dan sekarang tidak amanah, berarti untuk jadi pemimpin juga susah jadi pemimpin ya. Oke, silakan dikerjakan. Itu kan ini saja ya. Kalau sudah boleh nanti tunjuk tangan set sudah selesai. Ini sudah. Sudah. Untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ini rumus kali ya. Ada yang sudah kelompoknya? Halo? Dimas dan Ramli sudah? Belum? Ini kelompoknya Alif dan Radit? Baik. Sudah selesai. Yang ini sudah selesai. Yuk. Habis sudah? Yang nomor 2 itu yang kalian pakai ya. Bisa
yang ini sudah ya? Sudah. Oke, kelompoknya apa sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kita masih lanjutkan di bawahnya. Oke, untuk di bawahnya di sana ada prosedur kerja untuk pembuatan kegiatan kita. Dan di sana ada alat. Alatnya cuma 2 yang kita pakai. Kalau bukan laptop berarti HP. Ada semua ya? Lengkap ya? Nggak ada masalah. Oke, berikut ya. Nih, pilih salah satu. Nah, ini siapkan proyek pertama yang proyek pertama kemarin sudah ada semua ya. Karena kita akan mengerjakan poster dari proyek pertama kita kemarin. Nah, kalau kita buat tanpa kita memberikan informasi ke orang, pasti akan susah ya. Jadi kita bisa gabungkan apa yang kita buat, kita bisa memberikan poster untuk memberikan informasi kepada orang lain. Oke. Nah, ini aplikasi yang mau dipakai bebas, susah tidak menentukan aplikasi apa yang akan kalian pakai. Bebas dari 10 tadi misalnya kalian pakai 1, oke silakan. Atau dari yang 10 tadi tidak ada sama sekali, itu juga nggak masalah. Karena tadi cuma contoh dari beberapa aplikasi untuk membuat poster. Nah, itu dia. Itu hanya contoh. Jadi kalian mau pakai yang mana saja, itu tidak ada masalah. Oke, terus keluarkan ide bersama. Nah, misalnya nih, apa bertiga, ini berlima ya. Kan kemarin tadi saya sudah menginformasikan bahwasanya dalam tiap program itu minimal ada 2 atau 3 gadget. Nah, ini kan bisa, nanti tuangkan bertiga, Aziz tuangkan berdua, nanti pilih di compare mana yang paling bagus. Nah, itu dari kelompok kalian, misalnya, punyanya Aziz dan Haikal yang paling bagus, nanti mereka yang akan presentasikan. Nah, misalnya di kelompoknya Elo, ada Kemal, ada Fazel, terus ada Akil, ada Hafiz, nanti bertiga, setelah selesai, berarti di program mana yang paling bagus. Misalnya punya Kemal yang bagus, Kemal yang punya. Nanti Kemal yang bagus. Kayak gitu ya. Ya. Oke, yang ini juga gitu ya. Kalau yang lainnya juga gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Tidak. Kalau tidak berarti. Nah, ini nanti. Oke, ini nanti setelah poster selesai. Oke, sekarang pukul 8:10. Di jam kalian jam berapa? 8:05. Kita punya waktu 30 menit. Berarti pukul 8:35 ya. 8:35. Berarti kita bisa selesai. Oke, silahkan. Kalau tidak ada kendala, tidak ada masalah, silakan dikerjakan posternya. Oke, bisa dipahami? Tuangkan idenya bagaimana posternya menjadi paling menarik, ya. Oke, silakan dikerjakan. Buatnya boleh di Canva, boleh di mana saja, tapi lakukan kerja sama tim yang baik. Itu nanti. Awas ya. Sudah? Silakan kerjakan posternya, nak. Silakan mulai bekerja, Aziz. Itu nanti. Silakan dikerjakan untuk posternya, untuk proyeknya terkait informasi-informasi yang sudah untuk kerjakan proyek yang kemarin.
Ya, Dimulainya proyek ini dibuat jangan. Kalian nih yang kecil ya. Abi, yang video kami mana dari mana? Tengok semua, harus sudah sudah. oke, desain sebagus mungkin ya. Yang ini gimana? Ada yang tanda Oh, ini
Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada masih ada 15 menit lagi. Lebih kurang. Banyak. Ada kan? Tapi itu pasal apa?
Ada kelompok yang sudah selesai? Belum? Kita ada teknologi Nah, itu nama dia. Kalau Tesla, awal-awalnya itu juga sekali Nanti untuk presentasi divisi ya.
untuk presentasi nanti. Oke, Ustaz minta suaranya perhatian sebentar. Untuk presentasi nanti gunakan satu laptop untuk mengumpulkan semua karya. Nanti kita tampilkan di layar kita. Jadi mungkin bisa ke siapa? Ke Dimas aja dah ya. Nanti kumpulinnya ke Dimas semua, transfernya ke Dimas semuanya, dan dari kelompok Elo dua-duanya transfernya ke Dimas, dari kelompok Dimas juga, dari kelompoknya Pak Ustaz, dua-duanya transfernya ke Dimas. Kelompoknya Afan dan Aziz juga transfernya ke Dimas. Jadi supaya lebih gampang untuk transfer data. Oke, kalian kalau di jam besar waktunya 5 menit lagi. Ayo, 5 menit lagi nak. Proyeknya akan selesai dalam waktu 5 menit lagi. Oke, dalam waktu 5 menit ke depan, silakan dikirim ke Dimas. Ditransfer datanya atau kerjanya ke Dimas.
Siapa yang ngasih? Sudah. Jenjang Ustaz ke 35. Sudah mulai selesai. Dia kelompok sini udah mulai selesai. Di sini juga ya. Nah, ini udah selesai nih.
Orang atau individu? Ini lagi ya. Kalau misalnya yang tadi. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan dashboard dikirim ke Dimas. Sudah. Oke, ngomong aja sudah selesai. Bapak siapa yang belum? Aziz dan Alfa dan teman-teman. Ngomong apa sudah? Belum. Tapi sudah.
tiga tim sudah, kelompoknya Pak Ustaz sudah dikirim ke siapa namanya? Mas. Kelompoknya lo? Kira-kira lagi ya. Sudah didapat semua nih Mas? Bagi yang sudah, yang ini kan ada beberapa pertanyaan. Kalau yang mulai pertanyaannya, ada sana. Biasa jadinya kita kedua, di sana ada halaman yang besar, jangan di situ. Tapi halaman ini ada nasi pembahasan. Yang ini dulu apa? Yang isi bagian hasil dan pembahasan yang terpilih. Kalau isi yang bagian hasil dan pembahasannya. Dari pekerjaan kita tadi.
Itu memilih. Kita mau masuk ke presentasi. Yang pas, screen ya.
Sambil dikerjakan APBD-nya. Oke. Sudah? Kalau sudah ini punya kelompok siapa nih? Mau kelompoknya siapa yang untuk presentasi terlebih dahulu? Hah? Kemarin kelompok 1 sudah. Hah? Oke. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Bisa. Kelompok 2 siapa? Oke. Silakan. Perwakilan dari kelompok 2 untuk presentasinya silakan. Bisa di
Salam perhatikan untuk temannya dari kelompok 2 akan mewakili untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang mereka buat. Oke, silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat tentang proyek yang minggu lalu kami buat di bersama di lab fisika. Oke. Pertama, latar belakang. Oh. Oh, iya masih. Pertama, latar belakang. Latar belakang melakukan proyek Arduino ini adalah untuk melakukan proyek teknologi digital yang menggunakan Arduino. Arduino mencangkup pengembangan keterampilan teknologi, edukasi elektronika, pemrograman, inovasi teknologi untuk prototipe, pengembangan sistem kontrol, dan monitoring eksplorasi IoT. Arduino menjadi alat yang cocok untuk melakukan proyek ini. Kemudian tujuan proyek. Kami membuat proyek ini untuk memaksimalkan teknologi wireless, Bluetooth, dan Wi-Fi yang sekarang tersedia secara massal. Dengan bantuan Arduino, kami dapat menyelamatkan lampu atau perangkat lain dari jarak yang jauh. Di situ dapat tertera foto-foto ketika kami membuat proyeknya. Hasilnya, lampu wireless menyediakan kontrol pencahayaan yang mudah melalui perangkat nirkabel, memungkinkan penyesuaian cepat warna, kecerahan, dan jadwal pencahayaan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi sehari-hari. Fungsinya, pembuatan lampu wireless dapat meningkatkan kenyamanan sehari-hari dengan memungkinkan kontrol yang mudah melalui perangkat nirkabel seperti ponsel atau remote. Ini mempermudah penyesuaian intensitas cahaya dan pengaturan suasana tanpa perlu mencari saklar fisik. Alatnya handphone, laptop, obeng gantang. Bahannya ada lampu Arduino Uno, dudukan lampu, Bluetooth HCO5, modul relay 1 channel, kabel jumper male to male. Prosedur. Pertama-tama kami membuat bahasa coding untuk memprogram Arduino. Setelah itu data coding yang dibuat akan ditransfer ke Arduino-nya. Kemudian kita mulai merakit rangkaian lampu dengan saklar Wi-Fi. Pastikan semua kabel sudah terpasang dengan baik. Lalu melakukan percobaan material. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa teknologi bisa sangat berguna kepada manusia. Contohnya pada proyek ini, yaitu kita bisa menghidup dan matikan lampu hanya dengan menekan tombol pada handphone dari jarak apapun jika ada sambungan Wi-Fi. Saran dari proyek ini adalah untuk meningkatkan keamanan sistem tersebut agar tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, sekian dari post kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dari hasil dari temannya terkait posternya menurut saya misalnya ini ada yang kurang, boleh seperti itu. Bisa dipahami dengan baik dan jelas? Bisa. Oke, mungkin kita tampilkan untuk poster yang lain, karena kalau untuk presentasi semua seperti tidak memungkinkan. Oke, coba kita tampilkan untuk yang baik. Nah, ini
Nah, ini salah satu poster dari kelompok berapa? Nah, coba dilihat. Sudah memenuhi standar poster yang sudah kita buat tadi belum? Hah? Apanya yang belum menurut Fauzan? Dokumentasi juga. Dokumentasi dokumentasi. Saat ada di sana mewakili prosedur kerja ada, jadwal ada. Saran, alat dan bahan belum temuan ya. Ada ya? Oh ada. Manfaatnya juga ada ya. Nah, jadi sarannya mau dikembangkan kemana? Saya bisa juga nanti ketika orang macam berarti dari posternya ada masalahnya apa? Ya itu menurut dia. Kan setiap orang punya selera berbeda ya. Oke. Untuk kelompok yang lain yang belum ditampilkan Tampihin lah. Warna yang serap itu. Yang ketiga, hasil poster dari kelompok yang Ustaz dan teman-teman ada Adit di sana, ada Aska, ada Rashid, itu Allah yang ciptain nama. Nah, di sini ada yang dibuat. Mungkin si pembuat punya maksud tersendiri. Kenapa monokrom ya? Kenapa monokrom yang dipilih pasti punya alasan tersendiri. Dan bisa jadi orang-orang bisa tertarik loh. Kenapa ini harus hitam putih? Kemana warnanya? Apa yang menyebabkan ini menjadi lebih tertarik? Nah, itu salah satu trik. Ada foto calon pemimpin masa depan di sana. Ya, di sana ada calon pemimpin masa depan bukan cuma Pak Ustaz harusnya, tapi kita semua. Ya, antum semua. Karena bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang seperti antum yang punya pendidikan yang baik. Ya lanjut ke yang berikutnya. Omong terakhir. Nah, ini juga, ini salah satu poster yang dibuat oleh teman antum. Di sini ada, kalau menurut kalian semua cukup menarik ya? Ya, orang kan punya pendapat berbeda ya. Ada foto poster ya, nggak apa-apa kan punya poster. Nah ini juga salah satu poster yang merupakan hasil karya kita semua. Jadi sebenarnya menarik, ya semuanya menarik kalau poster. Karena antum juga membuatnya dengan susah payah ya, dengan effort yang cukup bagus. Bagaimana kerjanya bisa menghasilkan kerja yang maksimal. Jadi sebenarnya menarik. Kalau menurut saya sih semuanya menarik. Cuman kalau yang menilai itu kan nanti kalau kita pajak di luar sana bukan cuma kita kan,
Tapi tergantung seleranya si orang masing-masing. Oke, beri applause semua untuk kita terkait karya kita yang sudah kita buat. Oke, untuk LKPD sudah selesai. Silakan. Oke, kita punya waktu 10 menit. Lebih kurang 10 sampai 15 menit untuk kita mungkin akan terpakai 5 sampai 10 menit. Oke, silakan Dimas kembali ke tempatnya. Akan ada asesmen yang kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Ini 5 ya. Silakan dibagikan. Di meja sudah ada latihan terkait apa yang kita kerjakan tadi. Silakan diisi nama. Oke, namanya silakan diisi. Kelasnya jangan lupa diisi. Silakan dijawab pertanyaan. Waktunya 5 menit. 5 sampai 6 menit lah, boleh lah. Misalnya, menurut pendapat kamu tentang pentingnya. Nah, itu menurut pendapatnya kalian masing-masing ya. Antara pendapat satu dengan yang lain yang berbeda. Ini ada beda, di meja satu. Oke, silakan dikerjakan. Terus yang kedua pertanyaan saya, menurut kamu tuliskan dan jelaskan kandungan fosfor yang baik. Nah, misalnya tadi sudah ada. Boleh silakan dicari melalui sumber. Yang ketiga, tuliskan atau aplikasi dalam minimal 10. Tuliskan saja. Nomor 3. Silakan digunakan perangkatnya untuk mencari jawabannya. Kalau pendapat sih biasanya tergantung pendapatnya kalian ya. Terus terakhir jelaskan untuk pendapat kamu tentang pentingnya perkembangan teknologi. Boleh tapi kan? Boleh, silakan. Ini paling cuma satu sih, saya kan pendapat. Silakan dikerjakan. Boleh kalau misalnya mungkin silakan.
Sudah? Nah, sudah? Oke, sudah habis? Dah. Aziz tolong kumpulkan di kelompoknya saja. Juga serta KPD-nya ya. Ya. Di kelompoknya Fosa tolong silakan dikumpulkan LKPD dalam lembar kerjanya nak. Dan Rafi, nanti tolong dikumpulkan. Ya, itu kan mendapatkan. Silakan ditentukan. Aziz, yang ditentukan Kak. Halo, kalau ditentukan Kak. KPD-nya juga ya. Serta KPD. Nama jangan lupa. Oke, nama jangan lupa tulis. Ya, Aziz kumpulkan Kak. Osa. KPD-nya juga. Nama. Ya. Silakan dulu. Apa? Sudah yuk, yuk. Tes. Tunggu. Jangan dulu teman ini.
Kebutuhan semua kan? Ya, next. Nama ya, nama jangan lupa. Untuk teknologi digital ini sudah selesai. Nanti di pertemuan kita untuk teknologi digital, yang hanya mau memperhatikan gadgetnya tahu letakkan dulu, jangan sampai nanti gadgetnya mengganggu konsentrasi belajarnya. Nah, oke. Dari pertemuan tadi, apa yang dapat kita simpulkan terkait poster? Poster, ayo. Harus. Oke, berarti tujuannya untuk poster itu dengan tujuan untuk memberikan informasi dan membuat daya tarik yang lebih ya. Oke, itu satu. Apa lagi? Ajakan. Oke, promosi. Oke, itu juga merupakan bagian dari poster supaya orang bisa melihat, wah, apa isinya sebagai promosi atau sebagai informasi terkait riset atau segala macam banyak ya. Ada lagi informasi penting. Terus ada lagi iklan, sebagai iklan boleh. Informasinya juga harus penting, boleh. Nah, itu dari beberapa kesimpulan kita tadi. Nah, salah satunya poster tadi bertujuan untuk memberikan informasi berupa tulisan ataupun berupa gambar, atau bisa kombinasi keduanya. Ya, itu poster. Tujuannya dibuat untuk memberikan informasi. Dan informasi ini supaya orang tertarik, kita harus bisa memberikan tawaran-tawaran bagi poster supaya dia lebih menarik. Nah, itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai fisika inti. Nah, fisika inti ini adalah bagian-bagian dari fisika yang biasanya nanti antum kalau di kimia saya rasa mungkin pernah, atau mungkin di kimia juga ada belajar menyinggung sedikit, misalnya ada reaksi fisi, reaksi fusi, ada ya? Ada. Nah itu nanti kita akan belajar di sana bagaimana mengenai fisika inti dari satu atom, misalnya hidrogen, bagaimana nomor massa, bagaimana nomor atom, bagaimana nanti jumlah elektron, nanti kita akan belajar di sana. Ya, oke. Sebelum pembelajaran kita tutup, ketua kelas tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, waktunya istirahat, silakan istirahat. Silakan istirahat. Mesin fusi.